Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Rahmat Damansyah dengan NPM 20 112 111 097 dengan matkul Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah kelas IH 5E. Dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video dan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH terkait pencemaran lingkungan. Mungkin saya akan memulai dengan pengertian dari lingkungan tersebut. Lingkungan hidup adalah sebagai tempat hidup lingkungan, menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi secara sehari-hari. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pencemaran lingkungan yang terjadi di Muara Angke, yaitu di Jakarta. Di sini saya mengutip dari Kompas, siaran Kompas di YouTube, dengan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu pelayan yang sudah lama beraktivitas menjadi seorang pelayan, itu bernama Sudana. Nelayan asal Muara Angke harus menggenjot penghasilan sebagai pemulung sampah di area Pulau Reklamasi dan Teluk Jakarta. 10 tahun terakhir hasil tangkapannya kian berkurang akibat pencemaran dampak dari reklamasi tersebut dan pemulihan lingkungan yang belum optimal oleh Pemprov DKI. Sejak tahun 1980-an, garis pantai utara Jakarta menunjukkan perubahan akibat pembangunan di wilayah pesisir itu. Satu di antaranya ialah proyek reklamasi yang sempat menimbulkan polemik beberapa tahun lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah besar menghentikan proyek reklamasi pada tahun 2018. Namun pemulihan lingkungan setelahnya masih dipertanyakan. Juga reklamasi, Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu merestorasi dan melestarikan ekosistem di sepanjang garis pantai utara di Jakarta. Di sini dasar hukum atau pasal yang menyebutkan pelanggaran tentang pencemaran lingkungan itu disebutkan dalam pasal 98 ayat 1 Undang UU PPLH tahun 2009 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan ini adalah berikut cuplikan video dari Sudana saat diwawancarai oleh pihak Kompas TV. Ini tergolong sedikit sekali, atau biasanya memang seperti ini, atau bisa lebih banyak? Sedikit sekali ini. Ikan belut. Ya mungkin airnya kurang bagus. Kadang-kadang kan airnya gelap, ikan nggak kelihatan umpan. Kalau airnya bening bagus gitu, baru ikan bisa makan umpan. Tadi kita juga ada menyangkut plastik. Iya. Jadi umpannya ketutupan plastik. Plastiknya dulu itu karungnya. Saat musim penghujan tiba, hasil tangkapannya makin berkurang akibat pencemaran limbah dan sampah. Sejak saat itu, Dana menggenjot penghasilan dengan memulung sampah pada Pulau Reklamasi yang pembangunannya telah terhenti. Wawancara dari pihak Kompas TV tersebut pun menghasilkan jawaban dan serta cuplikan tersebut. Jadi sebenarnya dari kesimpulan saya, program reklamasi tersebut sebenarnya menimbulkan pro kontra. Dari pro-nya mungkin sebenarnya tujuannya itu adalah membuat suatu daerah baru untuk mewadahi masyarakat agar dapat tempat tinggal baru, karena adanya penumpukan masyarakat di dalam suatu kota. Dan dari sisi kontranya, yaitu sisi negatifnya, adalah tercemarnya lingkungan pesisir Muara Angke. Lalu juga dapat dilihat dari cuplikan sebelumnya, adanya sampah plastik dan pencemaran lingkungan seperti sampah-sampah yang ada di pesisir pantai tersebut. Itu pun sebenarnya penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat, karena kurang kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah penyampaian. Saya Faris Fajar Mansyah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.